Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bertobat dan berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan, ada banyak kendaraan yang terjadi kecelakaan di jalan raya. Dan kalau kita perhatikan, ada banyak kendaraan yang lebih sering terjadi kecelakaan di jalan yang mulus ketimbang di jalan yang tidak bagus. Mengapa saudara-saudara? Itu semua dikarenakan di jalan yang mulus acap sekali supir kurang berjaga-jaga dan berhati-hati. Sementara di jalan yang jelek, setiap supir akan selalu berhati-hati dan berjaga-jaga agar tidak terjadi kecelakaan. Demikianlah situasinya saudara-saudara terhadap jemaat yang ada di Sardis. Oleh kemapanan ekonomi dari tambang emas dan wol yang membuat jemaat Sardis hidup di dalam zona nyaman, sehingga mereka menjalani kehidupan rohaninya tanpa kesungguhan. Tidak lagi mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan, tapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup mereka. Mereka aktif dalam kegiatan rohani, namun dasar pelayanan bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi dikarenakan fasilitas yang mumpuni. Di Sardis, jemaat Tuhan hidup dalam kondisi aman dan nyaman, saudara-saudara. Tidak ada guru palsu, tidak ada penganiayaan. Semua berjalan dengan baik. Mereka hidup makmur dan terberkati. Tetapi Tuhan justru mencela dan mengkritik dengan keras jemaat ini dengan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Sungguh luar biasa saudara-saudara. Saudara yang terkasih, jemaat Sardis telah dinambobokan oleh kemapanan ekonominya dan tempat yang strategi, sehingga mereka tidak mau berjaga-jaga akan serangan musuh. Mereka sudah dikuasai oleh sikap sombong rohani. Situasi inilah yang mendasari mengapa Tuhan berkata, "Bertobatlah dan berjaga-jaga." Karena setiap orang yang tidak berjaga-jaga, kedatangan Yesus akan menjadi bencana dalam hidup mereka. Kedatangannya dikatakan di sini seperti pencuri yang mana orang tidak tahu kapan waktunya dan kapan jamnya. Saudara yang terkasih, intinya di sini adalah Tuhan mau agar umatnya menjadi pribadi yang berjaga-jaga dan waspada. Bukan berpikiran, mengapa saya hidup di situasi ekonomi yang di bawah rata-rata, mengapa saya belum bisa seperti orang sana? Jangan berharap saudara-saudara hidup langsung serba mewah, karena Tuhan tahu apa yang mau Ia perbuat yang terbaik terhadap umatnya. Mungkin situasi kita saat ini masih bisa dikategorikan
miskin? Itu dikarenakan Tuhan tahu apa yang tepat masih dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau hidup kita seperti jemaat yang ada di Sardis, saudara-saudara. Oleh kemapanan mereka menjadi hidup sombong, berjalan di dalam sikap yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah hidup kita agar selalu berjaga-jaga akan setiap situasi yang bisa saja akan menina bobokkan iman kita. Biarlah melalui sapaan ini kita mau berkata dan bertindak dalam hidup kita. Besok Tuhan akan datang, olehnya saya harus menuruti firman-Nya dan selalu terjaga dan berjaga-jaga, sehingga kapanpun kedatangan Tuhan Yesus kepada kita, hal ini menjadi sukacita dan berkat bagi hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui kebenaran firman-Nya kita tidak berharap dan terlalu berharap akan hidup mewah. Namun yang penting, bagaimana hidup kita menjadi pewaris dalam kerajaan Allah. Ingat saudara-saudara, kedatangan Yesus itu pasti, namun kita tidak tahu kapan. Selagi ada waktu Tuhan berikan, bagaimanapun situasi dan kondisi yang diperhadapkan Tuhan kepada kita, mari tetap berjaga-jaga dan selalu menuruti firman-Nya, sehingga kedatangan Yesus menjadi kebahagiaan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk hidup bertobat dan selalu berjaga-jaga di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena iblis seperti singa yang selalu mengaum, mencari di mana kami lengah dan lemah. Tuhan, biarlah melalui situasi pergumulan yang selalu ada dalam kehidupan kami membuat hidup kami selalu berjaga-jaga dan berwaspada serta berhati-hati. Tuhan, izinkan setiap pendengar dimanapun berada beroleh berkat-berkat Tuhan, sehingga ketika mereka sakit mereka akan disembuhkan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar, ketika mereka lemah mereka mendapatkan kekuatan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau perhadapkan kepada hamba-Mu, yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati mereka di tengah-tengah rumah tangga, berkati mereka Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Ketika ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Hanya kepadamu hamba bermohon, karena memang Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara dan mampu melakukan setiap kerinduan kami. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk istri dan anak-anakku Tuhan. Mari Tuhan pagari mereka dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Mari balut bungkus mereka Tuhan dengan damai-Mu, sehingga istriku yang saat ini kurang sehat beroleh kesehatan dan hidup mereka selalu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapa untuk saudara-saudariku dimanapun mereka berada, biarlah kuasa Tuhan selalu bersemayam di dalam hidup mereka. Melaluinya, tepat pada waktunya, apapun yang mereka rindukan pasti akan terjadi. Ketika mereka merindukan ada terjadi kesembuhan akan sakit penyakit, mereka pasti akan mendapatkannya. Karena Engkau Allah kami yang mampu memberikan setiap kerinduan kami. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam buat kita, salam sehat.